warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Nirmala Pujiastuti pada mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komponen elektronika pasif LRC. Adapun kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pada pembelajaran kita hari ini adalah sebelum kita mulai mata pelajaran ini, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada materinya, kita ketahui bahwa ada banyak sekali jenis komponen yang digunakan dalam bidang elektronika. Komponen-komponen tersebut saling terintegrasi dan juga melakukan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, komponen-komponen tersebut diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, komponen pasif, dan yang kedua, komponen aktif. Namun, pada kesempatan kali ini, materi kita hanya akan fokus ke komponen pasif saja. Perlu diketahui terlebih dahulu, komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak memerlukan tegangan ataupun arus listrik agar dapat bekerja. Ada 3 komponen elektronika yang tergolong komponen pasif LRC, diantaranya pertama resistor, kedua kapasitor, dan yang ketiga induktor. Komponen pertama yaitu resistor. Resistor merupakan komponen pasif elektronika yang berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir pada satu rangkaian listrik. Nah, di samping adalah simbol dari resistor. Resistor terbagi menjadi dua macam, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Yang pertama yaitu resistor tetap. Resistor tetap atau fixed resistor adalah resistor yang memiliki nilai hambatan tetap. Untuk menentukan nilai dari resistor tetap dapat ditentukan dari gelang warna atau tertempel pada bodi resistor. Lalu, bagaimana membaca nilai dari resistor? Untuk gelang resistor 4 warna, gelang 1 dan 2 menunjukkan koefisien nilai. Gelang ketiga merupakan pengalih dan gelang keempat merupakan ambang batas toleransi. Pertama-tama, kita harus mengetahui tabel gelang warna, yaitu hitam 0, coklat 1, merah 2, dan seterusnya. Adapun contohnya, gelang pertama berwarna coklat nilainya 1, gelang kedua berwarna hitam nilainya 0, gelang ketiga berwarna merah perkaliannya 100, dan gelang keempat berwarna emas toleransinya 5%. Jika digabungkan menjadi 10 dikali 100, totalnya 1000 ohm dengan toleransi 5%. Jadi, dapat disimpulkan nilai dari resistor ini yaitu 1000 ohm 5% atau 1 kilo 5%. Maksud dari 5% di sini adalah 5% dari 1000 ohm, maka nilainya bisa berada di antara 950 ohm sampai 1050 ohm. Yang kedua yaitu resistor variabel. Resistor variabel atau yang disebut juga resistor tidak tetap merupakan jenis resistor yang nilai resistansi atau nilai tahanannya dapat berubah-ubah dan dapat diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Di dalam resistor variabel terbagi lagi menjadi dua tipe, yaitu resistor variabel mekanik dan resistor variabel sensor. Resistor yang tergolong variabel mekanik contohnya potensiometer. Potensiometer atau yang biasa disebut dengan pot adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah simbol dari potensiometer. Adapun prinsip kerja dari potensiometer sendiri terdiri dari elemen resistif yang membentuk jalur atau trek melingkar dengan terminal di kedua ujungnya. Sedangkan satu terminal lainnya adalah penyapu atau wiper yang digunakan dengan memutar tuasnya agar terjadi pergerakan pada elemen resistifnya. Pergerakan wiper inilah yang mengakibatkan naik turunnya nilai resistansi pada potensiometer.
Adapun pengaplikasian potensiometer dalam kehidupan sehari-hari yaitu radio, walkie-talkie, DVD player, dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe resistor variabel sensor, diantaranya LDR dan termistor. LDR atau Light Dependent Resistor merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor. Berikut adalah simbol dari LDR. Prinsip kerja sensor LDR sangat sederhana. LDR dipasang pada berbagai macam rangkaian elektronika dan dapat memutus dan menyambungkan aliran listrik berdasarkan cahaya. Semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistansinya akan menurun. Sebaliknya, semakin sedikit cahaya yang mengenai LDR, maka nilai hambatannya akan semakin membesar. Adapun pengaplikasian sensor LDR dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai sensor lampu penerang jalan otomatis, lampu kamar tidur, lampu taman otomatis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada termistor. Termistor adalah kependekan dari Thermally Sensitive Resistor yang juga dikenal sebagai sensor thermal. Memiliki fungsi untuk menghambat listrik dan resistansi atau nilai hambatannya berubah-ubah menyesuaikan perubahan suhu. Atau dapat dikatakan termistor ini merupakan sensor suhu. Termistor terbagi menjadi dua macam, yaitu termistor NTC dan termistor PTC. Adapun prinsip kerja termistor yaitu termistor memiliki nilai hambatan atau resistansi yang berubah-ubah seiring dengan perubahan suhu atau temperatur. Pada termistor jenis NTC, perubahan suhu berbanding terbalik dengan resistansinya. Apabila suhu tinggi, maka resistansinya akan menjadi rendah. Sebaliknya, apabila suhu rendah, maka nilai resistansinya akan meningkat. Hal ini berbeda dengan termistor PTC yang memiliki grafik linear. Artinya, perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan nilai resistansinya. Semakin tinggi temperaturnya, maka nilai resistansinya akan semakin meningkat. Dan semakin rendah temperaturnya, maka nilai resistansinya akan menurun. Adapun pengaplikasian termistor dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai termostat atau termometer digital, baterai isi ulang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen yang termasuk komponen pasif energi yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Berdasarkan besaran nilainya, kapasitor terbagi menjadi dua macam, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Sementara, berdasarkan polaritasnya, kapasitor tetap terbagi menjadi dua macam, yaitu kapasitor nonpolar dan kapasitor polar. Kapasitor yang tergolong kapasitor tetap yang pertama adalah kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar adalah kapasitor yang pada kutub-kutubnya dapat dipakai secara berbalik. Biasanya, kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi yang kecil. Simbol dari kapasitor nonpolar dapat dilihat pada gambar di samping. Adapun jenis-jenis kapasitor nonpolar yaitu kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor mika, kapasitor film, dan kapasitor kertas. Kapasitor yang tergolong kapasitor tetap yang kedua adalah kapasitor polar. Kapasitor polar adalah kapasitor yang kedua kutubnya mempunyai polaritas positif dan negatif. Biasanya kapasitor polar bahan dielektriknya terbuat dari elektrolit. Kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi yang besar dibandingkan dengan kapasitor yang menggunakan bahan dielektrik seperti keramik, polyester, mika, film, bahkan kertas. Simbol dari kapasitor polar dapat dilihat pada gambaran di samping. Adapun jenis kapasitor polar yaitu ada kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum.
Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit, dan kebanyakan kapasitor ini memiliki bentuk seperti tabung. Kapasitor jenis ini merupakan kapasitor polar atau memiliki kutub, yaitu kutub positif pada kaki yang panjang dan kutub negatif pada kaki yang memiliki tanda khusus. Kapasitor elektrolit ini sering dipakai dalam rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitansi yang tinggi. Kemudian kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum memiliki kemiripan dengan kapasitor elektrolit, yaitu sama-sama memiliki dua kutub, kutub positif dan kutub negatif. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini terbuat dari bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya atau terminal positifnya. Kapasitor tantalum merupakan kemajuan teknologi di bidang elektronika karena kapasitor jenis ini memiliki nilai kapasitansi yang besar tetapi dikemas dalam ukuran yang kecil. Oleh karena itu, jenis kapasitor ini memiliki harga yang mahal. Kemudian kapasitor berdasarkan nilainya yang kedua yaitu kapasitor variabel. Kapasitor variabel atau kapasitor nilai berubah adalah jenis kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Kapasitor variabel terbagi menjadi tiga jenis, yaitu variabel kondensator atau VARCO, trimmer, dan kapasitor aktif atau CDS. Yang pertama ada variabel kondensator atau VARCO, merupakan jenis kapasitor yang lebih besar dibandingkan kapasitor tetap serta memiliki nilai kapasitansi yang lebih besar pula. Yang kedua yaitu trimmer. Trimmer merupakan jenis kapasitor yang dikembangkan. Dibutuhkan laba yang kecil untuk memutar poros agar nilai kapasitansinya dapat berubah. Dan yang ketiga yaitu kapasitor aktif atau CDS. Kapasitor aktif memiliki ukuran yang lebih kecil dan fungsi yang lebih baik. Kapasitor bersifat aktif artinya kapasitor ini dapat mengalirkan muatan listrik apabila terkena cahaya, baik sinar matahari maupun cahaya dari sumber lain. Komponen yang ketiga dalam komponen pasif LRC yaitu induktor. Induktor atau dikenal juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Induktor berfungsi sebagai penyimpanan arus listrik dalam medan magnet. Berikut adalah simbol dari induktor. Berdasarkan bentuk dan bahan intinya, induktor dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada air core induktor yang menggunakan udara sebagai intinya, kemudian iron core induktor yang menggunakan bahan besi sebagai intinya, lalu ada ferric core induktor yang menggunakan bahan ferric sebagai intinya, kemudian ada toroidal core induktor yang menggunakan beberapa lapis logam sebagai intinya, dan yang terakhir ada variabel induktor yang menggunakan bahan ferrit yang diputar-putar sebagai intinya. Berdasarkan fungsi tersebut, induktor atau coil ini pada umumnya diaplikasikan sebagai filter yang berkaitan dengan frekuensi, transformator, motor listrik, solenoid, relay, speaker, dan mikrofon. Adapun buku yang direkomendasikan untuk menjadi sumber belajar diantaranya. Baiklah anak-anak, itu tadi merupakan materi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Adapun kesimpulan materi kita pada kali ini yaitu komponen elektronika terbagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak memerlukan tegangan ataupun arus listrik agar dapat bekerja. Contoh komponen elektronika yang tergolong komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Baiklah, demikian materi kita tentang komponen elektronika pasif LRC pada hari ini. Untuk materi berikutnya, tolong dipelajari dan dipahami tentang prosedur pengukuran komponen pasif LRC. Semoga anak-anak ibu paham tentang komponen elektronika pasif LRC. Sekian materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi